Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau misalkan partai berbasis agama itu masih eksis di negara demokrasi? Here is a tell you why. Nah, seperti yang udah kita tahu, partai politik itu menjadi instrumen yang penting dalam negara demokrasi karena mewakili kepentingan rakyat yang sesuai dengan ideologi yang mereka yakini. Nah, sedangkan partai berbasis agama itu memiliki semangat yang sesuai dengan ajaran agamanya sebagai tenaga perjuangan politik mereka. Biasanya, masyarakat itu punya ikatan emosional dan ikatan politik dengan partai yang berasal dari komunitas yang sama. Sehingga kelompok beragama itu cenderung merasa lebih nyaman jika dipimpin oleh tokoh agama yang memiliki keyakinan yang sama dengan mereka. Makanya, partai agama itu akan selalu eksis dalam negara demokrasi. Partai berbasis agama itu gak cuma ada dalam negara yang mayoritas beragama dan multikultural seperti Indonesia aja, tapi partai berbasis agama juga eksis dalam negara sekuler seperti Jerman, Belanda, dan negara-negara di Eropa lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah partai berbasis agama itu akan selalu relevan dalam negara demokrasi? Jawabannya adalah yes. Partai basis agama akan selalu relevan dalam negara demokrasi selama mereka masih beroperasi dalam kerangka konstitusi, selama mereka menghormati pluralisme, dan memiliki kesediaan mengikuti kompetisi secara terbuka melalui pemilu. Dalam demokrasi, setiap kelompok masyarakat itu memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk kelompok-kelompok yang membawa nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu, partai berbasis agama itu dianggap representasi politik bagi warga yang identitasnya, moralnya, orientasi sosialnya dipengaruhi oleh agama. Nah, kalau di Indonesia sendiri, partai basis agama relevan gak sih? Tentu aja relevan ya guys, karena hubungan agama dan politik di Indonesia itu sifatnya akomodatif, yaitu fleksibel dan pragmatis dalam menggunakan nilai-nilai agama dalam aktivitas politik. Makanya di Indonesia, agama itu rentan banget dijadikan bahan politisasi dan hanya digunakan saat menjelang pemilu aja, tapi belum tentu saat mereka udah terpilih nilai-nilai tersebut itu dijalankan dan direalisasikan. Sebenarnya relevansi partai berbasis agama dalam demokrasi itu perlu dikaji ulang lagi, karena relevansinya itu tergantung pada partai tersebut apakah menciptakan demokrasi yang inklusif atau eksklusif. Dan parahnya bisa memicu politisasi identitas yang menyebabkan polarisasi di masyarakat. Nah, selanjutnya aku mau kasih kalian data hasil pemilihan legislatif 2019 dan 2024 untuk melihat apakah partai berbasis agama itu masih punya pendukungnya atau udah kurang peminatnya. Berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2019 dan 2024, partai berbasis agama menunjukkan adanya peningkatan suara dalam parlemen. Meski hal ini tidak bisa dijadikan satu-satunya indikasi terhadap peminatan eksistensi partai politik berbasis agama, namun data ini memperlihatkan bahwa partai berbasis agama masih relevan dalam demokrasi Indonesia karena memiliki basis sosial, ideologis, dan emosional yang kuat di masyarakat. Menurut kalian gimana? Apakah partai berbasis agama akan terus eksis dalam demokrasi atau justru tergerus karenanya?